Shalom guys, selamat datang kembali di ibadah midweek. Gimana kabarnya? Luar biasa pasti kan? Semua pasti diberkati selama seminggu ini. Sebelumnya, mari kita berdoa, kita sembah Tuhan dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk minggu-minggu ini Tuhan. Berkat-Mu yang selalu melimpah Tuhan atas kami semua. Engkau memberkati kami Tuhan. Sekalipun kami tidak meminta Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi perantara antara Engkau dan hamba-Mu Tuhan. Biarlah mereka melihat Tuhan berkat di kami Tuhan. Kini kami siap Tuhan. Biarlah api-Mu datang pada kami Tuhan. Biarlah kami memuji-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan, kita katakan haleluya, amin. Semua sudah siap? Kita pemanasan ya. Oke, kita nyanyiin sekali dulu deh. Yuk, mari semuanya.
ya. Sudah panas semuanya ya. Oke, mari kita duduk aja. Kita simpan tenaga kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan pesan firman-Nya. Semua mahkota dunia, mari kita lepaskan semua pujian dari orang-orang di sekitar kita. Mari tidak kita hiraukan. Mari kita tertuju pada Tuhan. Karena tak ada satu pun yang dapat menggantikan. Semua pujian manusia tak kuhiraukan. Karena tak ada satu pun yang dapat bangkitkan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari kita ulangi sekali lagi dengan segenap hati kita. Semua mahkota dunia telah kuletakkan. Semua pujian manusia tak kuhiraukan. Karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Kami sungguh berterima kasih Tuhan atas penyembahan-Mu, pujian-Mu Tuhan. Segenap api-Mu Tuhan, segenap iman-Mu Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Kini Tuhan kami siap Tuhan, kami persiapkan hati kami Tuhan hanya untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami ingin mendengar surat cinta-Mu Tuhan,
semua buah pikiran-Mu Tuhan, semua pesan-pesan-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan mengerti Tuhan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah kami mendengarkan apa yang Engkau mau Tuhan atas kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan terus merema di hati kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan mengerti Tuhan. Dan kini kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Shalom saudara-saudaraku, shalom anak-anakku, youth dan teenager yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan tentang penyembah yang benar. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudaraku dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk kita memahami ayat 23 dan 24 di dalam kitab Yohanes pasal 4 ini, kita harus melihat keseluruhan perikop yang ada di situ, mulai dari ayat yang awalnya, sehingga kita melihat rangkaian cerita pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria itu akan memberikan makna kepada kita untuk kita menjadi penyembah yang benar, yang menyembah Bapa, yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sehingga kita boleh dibukakan, sehingga kita semakin mengerti apa maksudnya. Nah, mari kita lihat di dalam ayat yang keempat. Kita tarik awal, dikatakan ia harus melintasi daerah Samaria. Jadi Tuhan Yesus harus melintasi daerah Samaria. Di sini artinya Tuhan Yesuslah yang berinisiatif untuk menyatakan kasih kepada manusia. Tuhanlah yang punya ide, Tuhanlah yang berinisiatif untuk menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Ini dinyatakan dengan Tuhan Yesus harus melintasi daerah Samaria. Dan kalau kita lihat cerita keseluruhan pertemuan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di situ, nanti kita akan mendapatkan satu pemahaman tentang penyembah yang benar. Jadi perlu kita ingat, perlu kita sadari bahwa di pihak Tuhanlah yang berinisiatif untuk mengasihi manusia, untuk memulihkan, menyembuhkan manusia. Di ayat yang ke-7 sampai ayat 10, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria.
Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesampainya di tempat itu Tuhan Yesus duduk di tepi sumur yang berdekatan dengan sumur, dan kemudian ada perempuan Samaria yang hendak menimba air. Yesus memulai percakapannya dengan meminta air minum hasil timbaan perempuan itu. Saudaraku, Tuhan Yesus yang mengawali dan yang membawa damai kepada manusia. Tujuannya bukan untuk minta air dari sumur itu, hasil timba dari si perempuan itu, tetapi tujuannya adalah bahwa Tuhan Yesus menawarkan air kehidupan kepada perempuan itu. Di pihak Tuhanlah yang menawarkan kepada manusia air kehidupan, karena barang siapa meminumnya, mendapatkannya, dia tidak akan haus lagi. Bahkan dari kehidupannya, dari air kehidupan itu akan mengalir aliran-aliran air yang bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Dan inilah satu kasih Tuhan yang begitu luar biasa, bahwa sesungguhnya Allah mengaruniakannya kepada kita air kehidupan itu, sehingga kita beroleh kehidupan kekal, sehingga jiwa kita mendapatkan kepuasan yang total karena memiliki dan meminum air kehidupan dari Tuhan. Dan oleh karenanya kita akan mengeluarkan aliran-aliran air kehidupan itu kepada orang lain. Kita membawa damai sejahtera kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada papa mama kita, bapak ibu kita, kakak, adik, juga teman-teman kita. Kita membawa damai sejahteranya Tuhan, karena kita beroleh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Damai sejahteranya tidak akan pernah habis, kasihnya tidak akan pernah habis, sehingga kita boleh terus mengalirkan damai sejahtera dan kasih Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ayat yang ke-13 dan yang 14 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus sedang menyampaikan cara pandang rohani kepada perempuan Samaria itu ketika bertemu dengan dia, untuk melihat kita harus memiliki cara pandang rohani. Kita harus pindahkan cara pandang dunia kita kepada cara pandang rohani, sesuai dengan cara pandang Allah, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, perempuan itu tentunya bertanya-tanya, bagaimana mungkin kalau minum air kemudian tidak haus lagi? Karena apa? Suatu saat pasti akan haus lagi. Ketika melakukan aktivitas, apalagi aktivitasnya itu sangat banyak, mengeluarkan banyak keringat, tentunya akan membutuhkan air kembali.
Itu tidak mungkin, pasti kita akan membutuhkan untuk kita minum lagi. Tetapi Yesus berkata yang berbeda, kalau engkau minum air kehidupan, engkau tidak akan haus lagi, tetapi engkau akan memancarkan air di dalam dirimu itu terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi saudaraku, sesungguhnya Yesus sedang memberitahukan kepada kita, haruslah kita memiliki cara pandang ilahi. Kita memiliki cara pandang rohani. Karena kalau kita memiliki cara pandang ilahi, maka kita memiliki cara pandang kekekalan. Tetapi kalau kita terus ada pada cara pandang dunia, maka kita terbatas adanya. Dan Tuhan menyatakannya kepada kita. Dan Yesus adalah air kehidupan itu. Bahwa Yesuslah yang menjadi kehidupan bagi setiap kita. Karena barang siapa memiliki Yesus di dalam hidupnya, menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, maka dia memiliki kehidupan kekal bersama-sama dengan dia. Dan itulah yang dinyatakan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 dan 12. Kehidupan itu dikaruniakan kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Yesus Kristus. Sehingga barang siapa memiliki dia, ia akan memiliki kehidupan kekal itu. Namun sebaliknya, barang siapa tidak memiliki Yesus di dalam hidupnya, ia tidak memiliki kehidupan kekal di dalam hidupnya. Dan itulah yang disampaikan kepada perempuan Samaria itu. Itulah yang disampaikan kepada kita hari ini, bahwa di dalam dialah kehidupan itu sesungguhnya. Ayat yang ke-16, 17 dan 18 kita akan lihat, sehingga kita akan memiliki satu pengertian tentang penyembah yang benar. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini satu sikap yang harus dimiliki sebagai anak Tuhan yang adalah penyembah-penyembah Dia. Adalah memiliki keterbukaan di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di dalam pandangan Allah. Tidak ada yang tersembunyi di dalam penglihatan Allah. Kita semuanya terbuka. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Tuhan tahu isi hati kita. Sehingga tidak perlu kita menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan. Namun biarlah kita terbuka kepada Dia. Dan itulah satu sikap penyembah yang benar yang dirindukan Allah di dalam hidup kita, adalah kita terbuka di hadapannya dengan merendahkan diri di hadapannya, dengan memiliki sikap kerendahan hati, lemah lembut, yang mau mendengar perintahnya, yang mau mendengar firman-Nya, yang mau diajar, yang mau dibentuk untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Karena demikianlah kita harus menjadi serupa dengan Dia. Dan itu adalah proses yang harus kita lewati waktu demi waktu di dalam kehidupan kita. Jadi anak-anakku, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terbuka di hadapan Tuhan, miliki kerendahan hati di dalam Dia,
lemah lembut untuk menerima firman-Nya, untuk merenungkan firman-Nya, dan kita bertindak hati-hati sesuai firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, dan sungguh karenanya perjalananmu menjadi berhasil dan beruntung. Itu yang tertulis di dalam kitab Yosua, dan biarlah kita boleh menggenapinya di dalam hidup kita. Kita lanjut, saudaraku, anak-anakku, youth dan teenager. Ayat 20 dan 21. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Saudaraku, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus sedang menyampaikan kepada perempuan Samaria itu, Tuhan Yesus sedang menyampaikan kepada kita pada kesempatan saat ini, ketika kita mendengar firman Tuhan ini, bahwa Allah sedang menyampaikan kepada kita bahwa kita menyembah Dia tidak bisa dibatasi oleh tempat dan waktu, karena Allah itu adalah roh, sehingga di semua tempat, di setiap waktu apapun, kita mestinya terus menjadi penyembah yang benar. Bukan hanya melalui lagu-lagu kita mengangkat tangan, menaikkan pujian, baru dikatakan menyembah. Bukan hanya itu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya itu, saudaraku, tetapi seluruh kehidupan kita, di semua tempat di mana kita berada, di setiap waktu kapanpun kita ada di situ, haruslah hidup kita menjadi penyembah-penyembah Dia, karena tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Sekalipun orang lain tidak melihat kita, sekalipun orang tua tidak melihat apa yang kita lakukan ketika kita ada di dalam kamar, ketika kita sendiri pegang HP atau melihat laptop atau lihat komputer dengan internet yang ada, sungguh orang lain mungkin tidak melihatnya, tetapi Allah melihat kita, dan apa yang kita kerjakan biarlah menjadi penyembahan kita kepada Allah untuk kemuliaannya, untuk memuliakan Dia, sekalipun tidak dilihat oleh orang lain. Dan itulah yang Allah rindukan. Dia sampaikan, bukan di gunung itu, bukan di gunung ini, bukan di tempat A, bukan di tempat B, bukan di tempat C kita menyembah Tuhan, tetapi di setiap tempat dan waktu haruslah kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Dia melalui keseluruhan totalitas hidup kita. Karena Allah itu roh, tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Dan itulah kerinduan Allah di dalam hidup kita. Setiap waktu, setiap saat, dimanapun, semuanya adalah untuk penyembahan buat Allah kita. Ayat yang terakhir yang sudah kita baca tadi di ayat 23 dan 24 itu, saya ulangi untuk menegaskan kepada kita. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh artinya kita sepenuh hati, saudaraku. Kita sepenuh hati mengerjakannya untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita menyanyi, mengangkat tangan, kita lakukan sepenuh hati untuk kemuliaan Tuhan.
Ketika kita belajar, kita lakukan sepenuh hati untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita bekerja dan berusaha, kita sepenuh hati melakukannya untuk Tuhan. Inilah penyembahan kita dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kita lakukan untuk Tuhan. Itulah penyembahan kita di dalam roh, saudaraku. Sikap hidup penyembah itu menuruti keinginan-keinginan roh dibandingkan dengan keinginan-keinginan diri sendiri atau keinginan egonya. Penyembah yang benar akan menuruti keinginan roh daripada keinginan diri sendiri yang penuh dengan egois dan mementingkan diri sendiri. Namun biarlah kita penuh kasih di dalam Tuhan, karena Allah adalah kasih, sehingga kita boleh menyatakan apapun yang kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita menyembah Dia di dalam kebenaran. Artinya sikap hidup kita, totalitas hidup kita adalah di dalam kebenaran. Di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita membaca, merenungkan firman Tuhan bukan hanya untuk dimengerti, tetapi untuk dipahami dan dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sia-sia ketika kita mengerti firman Tuhan, namun kita tidak mau melakukannya. Baiklah kita melalui dengan step berikutnya. Ketika kita sudah mengerti, sudah memahami, kita lanjutkan dalam melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan inilah yang Tuhan rindukan. Akan datang waktunya, akan tiba orang-orang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Tuhan rindu setiap kita menjadi penyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Mari anak-anakku, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman. Terima kasih Tuhan untuk penyingkapan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang saya mau mengambil komitmen untuk kami menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa, yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya melalui sebagian aspek hidup kami, tetapi seluruhnya, totalitas hidup kami adalah penyembahan kami kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ampuni ya Tuhan, kalau hari-hari kemarin kami belum menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Setelah firman yang kami dengar saat ini, kami mau berbalik dari jalan kami yang jahat. Kami benar-benar menjadikan Engkau, Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami menjadi penyembah-Mu yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sungguh Tuhan, kerinduan-Mu kami sambut saat ini, untuk kami juga melakukan kerinduan-kerinduan Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Ini kami Tuhan, penyembah-penyembah-Mu yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, semuanya sudah diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Semoga firman Tuhan terus melekat di hati kita. Amin. Amin.